Salam kasih hai saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Mulai tanggal 19 sampai 25 November 2023. Warga gereja Masehi Injili di Minahasa membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Amsal pasal 24 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-22. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami lapar dan haus akan Engkau. Berilah kami makan mana surgawi dan beri kami minum air hidup, yaitu firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Dengan urapan Roh Kudus-Mu, kami siap untuk baca firman dan mendengarkannya. Haleluya, amin. Amsal pasal 24 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya, karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana, dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kudus. Saudara, tema perenungan di saat ini adalah hikmat Tuhan tidak akan membuat engkau jatuh. Ada 5 penyesalan dalam hidup manusia. Yang pertama, salah masak nasi lalu menjadi bubur, menyesal seharian. Yang kedua, salah gunting rambut, menyesal 1 bulan. Yang ketiga, salah mengerjakan soal ujian, menyesal 1 tahun. Dan yang keempat, salah memilih pasangan hidup, menyesal seumur hidup. Lalu yang terakhir, salah pilih juru selamat, menyesal selama-lamanya. Saudara, dari semua penyesalan itu, kita hanya butuh 1 kata, yaitu hikmat. Bahasa Yunaninya Sophia, bahasa Ibraninya hokmah, dan bahasa Inggrisnya wisdom, yang artinya pengetahuan, kebijaksanaan, dan kearifan, juga kebijakan. Bagi Raja Salomo, hikmat itu lebih penting dari kekayaan. Karena alasannya yang pertama, bahwa hidup dengan usia yang panjang akan percuma kalau dilalui dengan kebodohan. Dan yang kedua, bahwa kemenangan dalam perang tidak akan berguna bila tidak dimanfaatkan dengan cara yang tidak berhikmat. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12. Karena itu bagi Raja Salomo, kebodohan ditambah dengan kegagalan sama dengan kejatuhan.
sebagai jemaat Tuhan di saat-saat ini, kita juga butuh hikmat. Mengapa? Saudara, yang pertama, agar kita dapat menyelesaikan masalah dengan benar, dengan baik dan tepat. Sebab ada juga orang-orang yang menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang tidak benar, yang tidak baik dan tidak tepat. Sehingga kita butuh hikmat. Yang kedua, agar kita memiliki pandangan atau prinsip hidup yang benar. Lalu yang ketiga, agar hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, hikmat Tuhan itu ditemukan di mana? Yakni di dalam kitab suci. Di dalam Alkitab. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, kita selalu mau belajar untuk mengenal dan bergaul akrab dengan Tuhan. Karena itu, pesan hikmat dari Amsal pasal 24 ayat 13 sampai ayat 22 di saat ini ada 3. Yang pertama, bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dari ayatnya yang ke-13 dan 14 dari Amsal pasal 24. Yang kedua, tidak ada masa depan bagi penjahat. Ayat 15 sampai ayat 20. Dan yang ketiga, takutlah akan Tuhan dan pemerintah. Ayat 21 sampai ayat 22. Mari kita masuk pada pesan firman Tuhan yang pertama. Bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ayat 13 dimulai dengan kalimat, anakku, makanlah madu. Saudara-saudara, saya mencatat manfaat dari madu. Yang pertama adalah membantu proses penyembuhan luka. Tentu saja dalam hidup kita ada luka-luka hati, kepahitan, kekecewaan, tapi juga marah, kegetiran, kesakitan. Saat ini kita butuh hikmat Tuhan, madu untuk tubuh rohani kita. Sehingga hikmat itu, ia dapat membantu proses penyembuhan luka-luka di hati kita. Yang kedua adalah mengontrol gula darah dalam tubuh. Saudara-saudara, ketika kita kekurangan gula atau kelebihan gula, membuat kita tidak sehat. Karena itu mari kita ingat kalimat bijak yang berkata, manis jangan cepat ditelan, pahit jangan cepat dimuntahkan. Pujian tidak membuat kita tersanjung, tetapi juga hinaan tidak membuat kita jatuh. Itu karena hikmat yang disimbolkan dengan madu. Lalu yang ketiga, manfaat madu adalah meningkatkan kesehatan jantung. Saudara, jantung itu bermanfaat, dia memompa sel-sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh kita. Jadi jantung yang sehat akan membuat juga tubuh kita sehat. Dan itu bisa kita temukan ketika kita makan madu yang disimbolkan sebagai hikmat Tuhan. Yang keempat adalah mencegah munculnya gejala asma. Asma adalah penyakit sesak napas. Dalam hidup kita, terkadang kita mengalami kesesakan demi kesesakan. Sesungguhnya kalau kita makan madu, yaitu hikmat Tuhan itu, maka itu dapat membantu kita ketika kita menjalani masa-masa kesesakan. Dan yang kelima adalah mengoptimalkan pencernaan. Saudaraku, kalau pencernaan kita aman, kita tidak sakit perut, kita tidak ke belakang, maka kita akan merasa sejahtera dan nyaman. Karena itu pesan firman Tuhan,
bagi setiap kita yang makan madu yang disimbolkan sebagai hikmat Tuhan. Ingat, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yang kedua, saudara, di ayatnya yang ke-15 sampai ayat 20, tidak ada masa depan bagi penjahat. Saudara yang terkasih, torang pernah dengar kalimat yang berkata bahwa orang-orang itu janganlah susah melihat orang senang atau senang melihat orang susah. Cemburu itu manusiawi, tetapi senang melihat orang susah itu sungguh tidak manusiawi. Dan kalimat yang mengatakan tidak ada masa depan bagi penjahat bukan menunjuk kepada orang-orang yang membunuh, yang mengambil nyawa orang lain, tetapi justru orang-orang yang merusak rumah orang benar, yang artinya selalu merasa iri, merasa dengki. Mari dalam pekerjaan pelayanan kita bersinergi. Tidak ada persaingan sebab Tuhan tidak menuntut kita untuk berprestasi, tetapi bagaimana kita setia dalam panggilan pelayanan. Saudara, ingatlah, tidak ada masa depan bagi penjahat, dan penjahat yang dimaksud adalah orang-orang yang selalu menyimpan dengki, iri hati, cemburu, apalagi susah melihat orang senang. Dan pesan firman Tuhan yang terakhir, saudara, takutlah akan Tuhan dan pemerintah. Sebab Amsal 9 ayat 10 mencatat, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengetahuan. Saudaraku, kalau kita berkata kita berhikmat, saya adalah salah satu orang yang paling bijaksana, tapi kalau kita tidak takut akan Tuhan, kita tidak taat kepada pemerintah, maka kita sebenarnya bukanlah orang-orang yang berhikmat. Saudara, memiliki hikmat itu akan menuntun dan mengendalikan kehidupan kita. Oleh hikmat Tuhan, kita dimampukan untuk menjaga sikap dan perilaku sebagai anak-anak Tuhan yang baik, yang manis, yang sopan dan teratur. Saudara, ingat bahwa jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaganya untuk mengasah besi itu. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Ingat, hikmat Tuhan tidak akan membuat engkau jatuh. Amin. Demikian pemberitaan firman Tuhan, kiranya menjadi berkat. Sampai ketemu lagi. Damai di hati. Shalom.